Tuhan, pada kesempatan kali ini kita boleh kembali dalam LF Ediun dalam ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, kita boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, karena hanya berada di dalam hadirat Tuhan kita boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Mari saat ini saya mengajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk mengangkatkan pujian yang berkata saat indah.
Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan senantiasa menguasai setiap hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh menerima dan firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman Eleven Youth yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti mengalami suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita dan terus mengalami pembaruan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kali ini renungan kita akan membahas tentang hidup di dalam kekudusan. Pada saat ini mungkin banyak gereja yang mengajarkan kita tentang kekudusan ya. Tapi apakah kita benar-benar menangkap akan hal itu ya? Saya sendiri juga sampai saat ini masih belajar untuk terus mengejar kekudusan di dalam kehidupan saya. Dan karena sebagai anak-anaknya, kita harus merespon kekudusan Tuhan dengan cara hidup di dalam kekudusan. Salah satu definisi kekudusan adalah berada di dalam keadaan murni. Oke teman-teman, kekudusan adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita sendiri atau kedagingan kita. Jadi kekudusan itu tanpa adanya penyertaan Tuhan, tanpa ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita nggak bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, tapi seringkali kita berpikir apakah mungkin kita bisa hidup di dalam kekudusan. Saya pribadi juga sempat berpikir seperti itu. Bisa nggak sih saya hidup di dalam kekudusan? Tapi satu yang mesti teman-teman ingat, hal ini memang sulit dijalani, tapi bukan berarti nggak mungkin untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Oke teman-teman, berbicara tentang kekudusan, banyak orang berpikir kalau kita harus menjaga kehidupan kita dari hubungan seks atau zina. Itu benar, sebagai anak-anak muda memang kita harus menjaga kehidupan kita dari seks dan zina. Karena sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran, kita harus menjaga kehidupan kita dari hal itu. Maka dari itu, sebagai anak-anak muda kita harus tetap jaga kehidupan kita untuk kudus dan jangan sampai terjerumus di dalam dosa tersebut. Tapi berbicara tentang kekudusan bukan hanya sekedar berbicara tentang seks atau zina, tapi kekudusan itu adalah menjaga kehidupan kita dari setiap perbuatan dosa apapun itu tanpa terkecuali. Oke teman-teman, ada beberapa langkah untuk kita hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, saya yakin Tuhan dapat memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. Mungkin kalau di gereja kita ada yang namanya kelompok sel atau komsel. Nah, kita dapat belajar dan sharing firman Tuhan di dalam persekutuan itu ya. Dan ada ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan teman-teman di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Biar saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dari itu, pentingnya persekutuan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memperbaharui pikiran dengan firman. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, sekian yang bisa saya bagikan di dalam renungan kita pada saat ini. Saya cuma mau bilang, kita manusia yang hidup di dalam dunia ini selamanya nggak akan bisa hidup di dalam kekudusan dengan kekuatan kita sendiri, kecuali kita berserah kepada Roh Kudus yang memampukan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Maka kita bisa hidup di dalam kekudusan karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak teman-teman untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa.
Terima kasih Engkau terus menyertai kehidupan kami dan terus memelihara kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk menjaga kehidupan kami untuk terus berkenan di mata Tuhan, agar kehidupan kami terus menjadi kudus Bapa di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan untuk kami di dalam kehidupan kami, agar kami terus menjauh dari hal yang tidak berkenan di mata-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-Mu yang terus mengejar kekudusan, dan biarlah firman-Mu ini boleh terus kami terapkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah, biarlah selalu di dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga keluarganya, menjaga kesehatan keluarga teman-teman yang ada di rumah, dan biarlah kasih Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah saat ini juga Tuhan memberkati kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus berada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin firman Tuhan tentang kekudusan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan dapat terus kita pegang di dalam kehidupan kita, agar kita dapat hidup di dalam kekudusan dan berkenan di mata Tuhan. Amin. Biarlah teman-teman terus menjaga kehidupan teman-teman untuk terus dekat kepada Tuhan, terus berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. God bless you.